di sini kita meneruskan materi. Nah, sebelum masuk materi yang baru ini, Pak Bagus mau mengulang materi yang kemarin ya. Nah, materi yang kemarin itu yang kita pelajari surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat, surat Al-Zalzalah ya anakku ya. Nah, ini yang terakhir surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu apa artinya? Ada yang tahu anak-anakku apa itu surat Al-Bayyinah? Nah, Al-Bayyinah itu artinya adalah bukti yang nyata ya anak-anakku ya. Nah, surat Al-Bayyinah itu urutan surat ke 99 dalam Al-Quran ya. Nah, surat Al-Bayyinah juga termasuk golongan surat Madaniyah ya anak-anakku. Nah, berapa jumlah surat Al-Bayyinah? Nah, ayat surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat ya anak-anakku ya. Nah, sekarang masuk ke isi kandungan surat Al-Bayyinah. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah diceritakan bahwa orang-orang kafir dari golongan di dalam surat Al-Bayyinah diceritakan bahwa orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka sampai datang nabi yang menjadi bukti nyata. Nah, anakku, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu tidak mau meninggalkan kepercayaannya ya anakku ya. Nah, sampai datangnya bukti yang nyata. Akhirnya setelah Nabi menunjukkan bukti yang tentang kerasulan dan kebenaran agama yang dibawa mereka terpecah belah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman atau ingkar. Nah, setelah Nabi menunjukkan bukti yang nyata, nah, orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik itu ada yang ikut dengan Nabi Muhammad, ada yang tidak, yang masih mengikuti kepercayaannya. Akhirnya terpecah belah ya anakku. Akhirnya banyak yang ingkar kepada Allah, yang tidak mengikuti kepercayaan Nabi Muhammad. Akhirnya yang orang-orang kafir ini banyak yang ingkar, tidak beriman kepada Allah. Akhirnya dia tidak sholat, tidak mengaji, tidak berzikir, tidak berdoa ketika makan dan lain-lainnya ya anak-anak ya. Nah, padahal dalam kitab suci mereka yaitu Taurat dan Injil sudah diterangkan bahwa ada nabi bernama Muhammad ya, disertai sifat-sifatnya. Jadi anak-anakku, di dalam kitab suci Taurat dan Injil itu udah menerangkan bahwa ada nabi, akan datang nabi yaitu Muhammad, dan sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifatnya terpuji, seperti jujur, apalagi amanah, fatonah, tabligh, apalagi anak-anakku. Nah, kalau kurang besok dicari ya anak-anakku ya. Nah, nabi tersebut membawa ajaran yang benar. Nah, Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar ya anak-anakku ya. Ajaran yang benar itu seperti apa Pak Bagus? Seperti sholat, tadarus, sholat duha, sholat wajib, bersedekah, membantu orang lain, berbakti kepada kedua orang tua ya anak-anakku ya, dan membayar zakat ya anak-anakku ya. Nah, balasan bagi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik adalah seburuk-buruk makhluk atau syarrul bariyah. Nah, jadi syarrul bariyah itu artinya seburuk-buruk makhluk ya anak-anakku ya. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat surga Aden. Nah, barang siapa di antara anak-anakku ini yang beriman kepada Allah, insya Allah akan dapat balasannya.
balasannya yaitu surga Aden ya. Nah, itu diridhoi oleh Allah ya anak-anakku ya. Dan menjadi sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk itu khairul bariyah. Nah, khairul bariyah itu adalah sebaik-baik makhluk. Tadi syarul bariyah artinya seburuk-buruk makhluk. Nah, sekarang khairul bariyah artinya sebaik-baik makhluk ya anak-anakku ya. Ingat-ingat itu ya. Nah, di dalam surga orang beriman akan hidup tenang, bahagia dan disayang oleh Allah anak-anakku ya. Nah, di dalam surga nanti orang beriman, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah akan tenang, akan bahagia. Nah, ya anak-anakku ya. Nah, bertemu dengan Nabi Muhammad ketika di surga nanti ya anak-anakku ya. Nah, dan juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan besok ketika konsultasi silakan bertanya ya anak-anakku ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.